Puji Tuhan, bertemu lagi dalam kanal YouTube Keluarga Philadelphia pada pembahasan seri pengajaran akhir zaman Spaza musim yang kedua yang membahas karakter manusia akhir zaman. Dan ini adalah pertemuan yang ke-19 di mana pertemuan ini akan membahas tentang karakter ke-18, yaitu mencintai kesenangan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami memohon bimbingan Roh Kudus-Mu supaya Tuhan memberikan kami pemahaman yang dapat kami tangkap dengan baik, secara sederhana dapat kami terapkan dalam kehidupan kami masing-masing. Biarlah firman-Mu terus membawa kami hidup di dalam perkenanan Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus kami mulaikan pertemuan ini. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita baca dulu 2 Timotius pasal 3 ayat 1 dan 4. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, manusia lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Karakter yang ke-18 ini, kenapa disebut mencintai kesenangan, padahal secara tersurat atau secara eksplisit yang kita baca di Alkitab kita adalah lebih menuruti hawa nafsu. Itu karena Alkitab kita diterjemahkan secara dinamis fungsional, sedangkan kalau kita melihat struktur gramatika dari Alkitab bahasa Yunani, kita akan melihat dengan jelas bahwa frase lebih menuruti hawa nafsu itu sebenarnya diterjemahkan dari satu kata dalam bahasa Yunani, yaitu philedonos. Dan philedonos ini secara harfiah diterjemahkan sebagai mencintai kesenangan. Ya, jadi karakter ke-18 ini di dalam Alkitab kita bahasa Indonesia TBLAI itu ditulis lebih menuruti hawa nafsu, sedangkan secara harfiah penerjemahannya adalah mencintai kesenangan, di mana kata ini diterjemahkan dari satu kata dalam bahasa Yunani yaitu philidonos. Karakter ke-18 adalah philidonos, mencintai kesenangan atau lebih menuruti hawa nafsu. Dan karakter ini adalah karakter terakhir pada area ketiga yang menjelaskan kerusakan antara hubungan kita dengan sesama kita, baik orang percaya maupun mereka yang belum percaya. Salah satu penyebab kerusakannya, pemicunya adalah keberadaan orang-orang yang berkarakter philidonos atau cinta kesenangan atau lebih menuruti hawa nafsu. Nah, untuk lebih memahami kata ini atau karakter ini, mari saya akan membagi pertemuan ini dalam 3 bagian. Bagian yang pertama, kita akan mengetahui atau belajar untuk memahami makna kata philidonos. Ya, jadi kalau saudara ketemu kata philidonos, itu artinya mencintai kesenangan, yang di dalam Alkitab saudara itu diterjemahkan menjadi sebuah frase lebih menuruti hawa nafsu. Ya, supaya kita punya pemahaman yang sama saudara ya. Jadi lebih menuruti hawa nafsu itu diterjemahkan dari satu kata bahasa Yunani yaitu philidonos. Itu sebabnya mari kita memahami karakter ini dari melihat makna kata philidonos. Dan kita dapat memahami dengan baik dari pendekatan studi kultur historis atau sejarah dalam konteks budaya pada waktu itu. Kata philidonos ini muncul pada konteks kisah Dewi Hedon dan juga muncul dalam konteks pengajaran dari seorang filsuf yang terkenal pada waktu itu dan juga ada di dalam Alkitab. Nama alirannya yaitu filsuf Epikuros. Dan ada 2 pengertian kata philidonos dari 2 pendekatan ini. Bagian yang kedua kita akan melihat penyebabnya karakter philidonos. Dan bagian yang ketiga kita harus memahami waspada diri dari karakter philidonos. Mari kita masuk pada bagian yang pertama. Makna kata philidonos dari pendekatan studi historis kultural atau kultural historis, di mana kata philidonos ini berangkat dari sebuah kisah, ya, kisah Dewi Yunani dan juga pengajaran seorang filsuf Epikuros. Kata philidonos
itu secara leksikal itu dibangun dari dua kata, saudara. Philidonos itu dibangun dari kata philos yang artinya cinta dan juga hedon yang artinya kesenangan. Ya. Dan inilah kenapa saya katakan karakter ke-18 adalah mencintai kesenangan. Dilihat secara harfiah dari kata Yunani philidonos. Ya, itu supaya kita dapat memahami alurnya. Philidonos, philos plus hedon yang berarti secara harfiah mencintai kesenangan. Seperti apa sih karakter mencintai kesenangan ini? Dan mari kita melihat dari pengertian yang pertama, di mana pengertian pertama itu diambil dari kisah Dewi Hedon. Di dalam kebudayaan mitologi Yunani, mereka mengenal seorang dewi yang disebut atau dikenal dengan nama Dewi Hedon. Dewi Hedon ini adalah dewi kesenangan dari apa yang kelihatan. Saudara bisa search di Google untuk pemahaman lebih lanjut lagi, tapi saya hanya menyampaikannya secara sederhana, di mana Dewi Hedon ini kerjanya adalah menciptakan kesenangan-kesenangan kepada manusia melalui sesuatu yang terlihat. Ya, jadi Dewi Hedon ini singkatnya, sederhananya adalah dewi yang menciptakan kesenangan manusia, yang membangkitkan rasa bahagia dalam diri manusia melalui apapun yang bisa dilihat oleh mata. Itu arti dari hedon. Dan orang-orang akhir zaman mencintai hedon. Itu pengertian yang pertama ya. Mencintai, menyukai, menggemari kesenangan yang ditimbulkan dari mata. Itu pengertian yang pertama. Kalau saya terjemahkan lagi secara sederhana supaya lebih relevan, biasanya anak-anak muda kalau ditanya gaya hidup hedon itu kayak gimana sih? Maka sebagian besar anak-anak muda atau saudara-saudara yang sudah dewasa tapi memahami kata hedon, tidak asing dengan kata hedon, gaya hidup hedon itu selalu merujuk pada kebiasaan-kebiasaan yang seperti ini, ya. Gemar belanja, wah dia tuh hedon banget pokoknya, gemar belanja, sedikit-sedikit belanja, setiap hari shopping, saudara, bukan cuman belanja biasa, tapi shopping ke mall, kemudian beli barang-barang mewah, atau hanya sekedar cuci mata, tapi mampir beli sesuatu yang sekalipun itemnya cuma 1-2, tapi harganya itu loh, mahal banget. Dan ini biasanya orang-orang menyebutnya gaya hidup hedon. Kalau dia biasanya gemar koleksi barang-barang mewah, dia menghambur-hamburkan duit untuk sesuatu yang harganya mahal, mewah, tapi sebenarnya tidak benar-benar urgent, manfaat atau efisien pembeliannya itu untuk kebutuhan sehari-hari. Misalnya mobil cukup satu, tapi karena dia punya uang lebih dan dia punya hobi koleksi, jadi dia beli mobil lebih dari satu dan beli barang-barang lain, motor lah atau apapun. Dan biasanya orang-orang seperti ini disebut orang-orang yang punya gaya hidup hedon. Karena mereka punya kesenangan-kesenangan tersendiri ketika mereka melihat apa yang mereka miliki. Ya, seperti belanjaan, seperti barang-barang yang mereka beli. Nah, ketika mereka melihat apa yang mereka miliki itu mereka senang, mereka memunculkan rasa bahagia dalam batin atau dalam diri mereka. Ketika mereka koleksi mobil, koleksi barang-barang mewah yang lain, yang mengeluarkan banyak uang, mereka punya menimbulkan kesenangan-kesenangan dalam diri mereka. Atau orang yang punya gaya hidup suka berpesta, di mana setiap pesta atau clubbing itu uangnya atau dananya, biayanya itu enggak terlalu murah, tapi dihabiskan untuk senang-senang, hura-hura, pesta pura sepanjang malam sampai larut malam, bahkan sampai subuh. Kemudian besoknya lagi atau 2 harinya lagi kembali lagi clubbing sama teman-temannya. Wah, itu membangkitkan kesenangan tersendiri di dalam diri mereka. Dan orang-orang yang suka menghabiskan sesuatu mahal
tetapi karena mereka senengnya itu dari situ, maka orang-orang itu menyebutnya mereka adalah seorang hedon. Ya, makan makanan itu nggak cukup hanya makanan yang bisa dimakan, nggak cukup, tetapi makan yang mahal gitu loh. Kalau dia bisa beli mahal, untuk apa makan makanan yang murah, begitu ya? Dan dia gemar untuk keluar hangout sama teman-temannya, menghabiskan uang untuk makan, untuk jajan dan lain sebagainya setiap hari, dan itu menggelontorkan uang yang cukup banyak. Kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka bahagia dengan apa yang mereka lakukan, apa yang mereka lihat, dan apa yang mereka lihat itu memunculkan kesenangan-kesenangan di dalam diri mereka. Ini pengertian yang pertama, ya. Gaya hidup hedon, di mana orang-orang cenderung punya kerinduan untuk memewahkan hidup mereka. Gaya hidup mereka glamor, kemudian punya rumah yang mewah, punya pakaian yang mahal, punya tas yang mahal, koleksi sepatu yang mahal, benda-benda yang mahal, kebiasaan-kebiasaan yang mahal, misalnya main golf, kemudian renang, kemudian bowling, dan lain sebagainya, semuanya serba mahal. Kemudian belum lagi perawatan tubuhnya, manicure, pedicure, skincare, dan lain sebagainya yang mahal-mahal banget. Yang sebenarnya dengan cara yang lain yang lebih sederhana itu bisa, tetapi tidak terlalu membuat mereka senang, karena alasannya orang saya yang punya duit, kok elu yang pada ribet gitu ya, kata mereka. Nah, ini biasanya disebut orang-orang sebagai orang-orang yang hedon. Orang-orang yang suka menggelontorkan banyak duit, yang punya kebiasaan-kebiasaan mahal untuk menciptakan kesenangan-kesenangan di dalam kehidupan mereka. Kalau nggak seperti itu, ada yang kurang gitu di dalam hidup mereka. Kalau nggak seperti ini, kalau nggak beli A, B, C, kalau nggak vacation ke negara A, B, C, ke tempat-tempat wisata yang mahal A, B, C, kalau nggak beli makanan-makanan yang mewah, yang berlapis emas lah, minuman yang berlapis emas, coklat yang berlapis emas, dan lain sebagainya, itu kayak kurang hidup gitu deh. Kayak bukan hidup. Mau setiap minggu itu ngelencer ya bahasa Jawanya, berlibur ke hotel-hotel yang sangat mewah, sangat mahal, bintang 5, bintang 6, bintang 7, bintang berapapun sebisanya lah. Selain karena mereka mampu memang, karena mereka punya keuangan yang mampu untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan itu juga salah satunya adalah karena dari situlah mereka punya kebahagiaan, dari situlah mereka punya kesenangan. Dan orang-orang yang belum, ini juga bisa mengenai orang-orang yang belum punya uang yang sama seperti mereka banyaknya. Ketika orang-orang yang masih dalam taraf kelas menengah ke bawah, ya, mereka melihat orang-orang yang gaya hidup hedon itu kok kelihatannya enak banget, glamor, akhirnya nih terpancing nih. Orang-orang dari kelas ekonomi menengah ke bawah itu terpancing untuk gaya hidup mereka. Sehingga gaya hidup hedon ini bukan hanya untuk mereka-mereka yang punya kelas tinggi, yang ekonominya kelas atas saja, tapi ini juga bisa merujuk pada orang-orang dari kalangan ekonomi menengah ke bawah, yang mereka menghabiskan banyak hal, menghabiskan banyak uang dalam hidupnya untuk menciptakan kesenangan-kesenangan dalam hidup mereka. Jadi yang saya maksud dalam penjelasan ini, saya tidak merujuk melulu kepada orang yang kaya. Yang disebut hedon itu berarti semua orang kaya adalah hedon. Itu penarikan kesimpulan yang salah, ya. Bukan seperti itu maksud saya. Tapi orang-orang yang seperti begini, saudara, kalau bisa bayar mahal, kenapa harus cari yang murah? Padahal antara mahal dan murah itu tidak terlalu beda jauh manfaatnya buat kita. Tapi dia lebih memilih sesuatu yang mahal untuk meningkatkan derajat di mata orang lain, atau untuk menaikkan gengsi di hadapan teman dan pergaulan mereka. Sehingga mereka-mereka inilah yang disebut sebagai orang-orang yang hedon. Maka pengertian pertama dari kata hedon, ya, kita mengerti dulu ini arti kata hedon,
dan nanti tinggal dimasukkan kata filosnya. Berarti filos itu artinya orang yang suka dengan gaya hidup hedon. Begitu ya, sederhananya seperti itu saudara ya. Hedon ini kesenangan yang ditimbulkan dari sesuatu yang dilihat, sedangkan filos itu penggemar, penyuka, filos hedon, penyuka gaya hidup hedon. Begitu saudara. Dan dari kisah Dewi Hedon, itu muncul pengertian hedon yang pertama, di mana ini adalah pengertian yang paling kuno, paling klasik dari kata hedon, ya, yaitu mengejar kesenangan. Gaya hidup hedon atau filsafat hedon, hedonisme menurut budaya Yunani klasik yang berangkat dari mitologi Dewi Hedon itu mengajarkan bahwa kesenangan-kesenangan hidup itu harus dikejar, harus dicapai dengan sesuatu yang terlihat oleh mata, sehingga apapun pencapaianmu akan menimbulkan kesenangan, akan menimbulkan kebahagiaan. Jadi pengajaran hedon untuk pengertian yang pertama adalah mengejar kesenangan melalui apa? Hidup mapan, hidup foya-foya, hidup mewah. Memaksimalkan hobi, mengutamakan pertemanan, bekerja keras, konsumtif, gaya hidup liburan, dan sebagainya yang berkaitan dengan glamor, dan juga keuangan, dan juga kelas-kelas atas, elit, dan lain sebagainya. Ini pengertian pertama yang biasa dimengerti oleh orang-orang zaman sekarang tentang gaya hidup hedon, ya, mengejar kesenangan. Itulah orang-orang Philedonos. Salah satu kelompok Philedonos adalah mereka yang mengejar kesenangan melalui gaya hidup mapan, gaya hidup foya-foya, gaya hidup mewah. Dan inilah karakter yang memberikan kesukaran-kesukaran tertentu dalam hidup kita di akhir zaman ini. Baik, kita sudah mengikuti pemahaman Philedonos dari kata hedon dalam pengertian yang pertama, Dewi Hedon. Sekarang kita coba belajar tentang pengertian hedon dari perspektif yang lain atau perspektif yang kedua, yaitu ajaran hedonisme dari filsuf Epikuros. Seperti apa sih? Nah, begini saudara. Gaya hidup hedon yang berangkat dari mitologi Yunani Dewi Hedon tadi, itu kan mengajarkan masyarakat Yunani untuk menciptakan kesenangan melalui gaya hidup mewah, gaya hidup foya-foya, gaya hidup mahal, seperti itu ya. Kemudian seiring waktu ada seorang filsuf yang melihat kebiasaan orang-orang kaya di zaman Yunani dulu, yang ternyata pengejaran kesenangan mereka itu sia-sia. Filsuf ini menangkap bahwa kebahagiaan mereka adalah semu dengan mencari kesenangan lewat sesuatu yang dapat dilihat, dengan memaksimalkan harta, memaksimalkan segala sesuatu yang bisa dimiliki. Dan filsuf ini seperti apa ya namanya itu ya, memodifikasi ajaran hedonisme, sehingga dari filsuf Epikuros ini mengajarkan hedonisme dalam versi yang baru. Itulah yang disebut pengertian hedonisme yang kedua. Gaya hidup hedon yang diajarkan oleh Epikuros ini sangat berbeda dengan yang tadi kita baru dengar pada penjelasan yang pertama. Ya, gaya hidup hedon itu seperti ini ya, saudara, saya kutip. Kenikmatan sesaat, ini menurut Epikuros, kenikmatan sesaat mendatangkan sakit dan penderitaan kemudian. Daripada mengejar kesenangan, lebih baik menghindari rasa sakit. Jadi, ajaran hedon dari seorang filsuf Epikuros ini adalah menitik beratkan pada gaya hidup sederhana. Kan lucu saudara ya, sangat berbeda dengan kata hedon dari pengertian yang pertama, yang berangkat dari pengertian mitologi Dewi Hedon. Kalau pengertian yang kedua ini, Epikuros melihat orang-orang yang mengejar kesenangan hanya menikmati kenikmatan yang sesaat, nanti setelahnya akan mendatangkan rasa sakit. Contoh sederhananya, maksudnya Epikuros itu kayak gini saudara.
Kalau kita punya gaya hidup selalu makan makanan yang mahal-mahal, yang mewah-mewah di restoran-restoran, di mana kebanyakan makanan itu adalah makanan junk food, makanan yang berkalori tinggi, yang punya kadar-kadar gula yang tinggi dan kolesterol dan lain sebagainya. Sehingga alih-alih mendapatkan kesenangan dengan gaya hidup seperti itu, justru menimbulkan rasa sakit. Justru mereka menimbun sakit penyakit dalam tubuh mereka dengan kebiasaan mereka yang seperti itu. Bukannya dapat senang, malah mengakhiri hidup dengan berbagai macam komplikasi penyakit karena gaya hidup yang seperti itu. Ada lagi, alih-alih saudara menikmati kesenangan atau mendapatkan kesenangan, orang-orang yang membangun rumah ini, membangun rumah mewah, bisnis sana, bisnis ini, ternyata tidak selamanya itu bisa mendatangkan kesenangan, karena pada waktu-waktu tertentu ketika situasi ekonomi itu tidak stabil, ekonomi merosot, mereka terjebak utang piutang oleh bank, mereka terjebak utang piutang dengan oknum-oknum tertentu, sehingga bukannya gaya hidup mewah itu mendatangkan kesenangan, malah mengakibatkan penderitaan. Nah, ini yang dimaksud oleh Epikuros. Ini salah, kata Epikuros. Hedon itu tidak seperti ini. Kalau memang kita mengejar kesenangan, kalau kita ingin kesenangan, jangan mengejar kesenangan. Tetapi lebih baik menghindari rasa sakit dengan gaya hidup yang sederhana. Untuk apa ingin bahagia hanya melalui pesta pora foya-foya malam-malam ke klub. Nanti tiba-tiba senangnya cuma berapa jam, setelah lewat klub, selesai pulang rumah mabuk, mual, kemudian pusing, wah malah sakit. Bukannya dapat kesenangan, malah mengalami banyak kesakitan. Dan inilah yang dimaksud Epikuros, hedonisme itu enggak seperti ini. Hedonisme itu menghindari rasa sakit untuk mencapai kesenangan. Bukan mengejarnya melalui banyak hal yang bisa dilihat oleh mata. Ini saya kasih disclaimer lagi ya. Ini bukanlah pengajaran yang keluar dari firman Tuhan. Ini adalah pengertian hedonisme yang kedua yang keluar dari filsuf Epikuros. Dan Epikureanisme itu ada di dalam Alkitab, saudara ya. Jadi pengertian hedon yang kedua yang berangkat dari pengertiannya Epikuros tentang hedonisme itu bukan mengejar kesenangan seperti pengertian yang pertama tadi. Hedon pengertian yang kedua itu menghindari rasa sakit melalui apa? Gaya hidup sederhana, hindari hal-hal yang gak penting. Udahlah, kalau kita bisa makan segini-segini, udah itu aja udah cukup. Udahlah, gak usah pakai baju mahal-mahal. Yang penting kita punya baju. Nikmati apa adanya. Gak perlu gaya hidup tinggi. Makan dan minum cukup seadanya. Tidak perlu ikuti tuntutan sosial. Hindari barang-barang mahal dan mewah. Kematian itu obat akhir penderitaan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang saya mau jelaskan di sini adalah pengertian hedon yang kedua yang berangkat dari seorang filsuf Epikuros ini sangat beda dengan pengertian hedon yang pertama tadi yang dari mitologi Dewi Hedon. Pengertian hedon yang kedua ini sangat menekankan kesederhanaan. Bahkan menurut beberapa cerita, Epikuros ini sendiri hidupnya itu sangat miskin dan sederhana. Dia tinggal jauh dari kota di sebuah gubuk yang dia hanya punya satu pasang baju saja seumur hidupnya. Karena dia benar-benar ingin menghindari rasa sakit, dia menampilkan diri seolah-olah itu dia orang yang sangat miskin, dia orang yang sangat sederhana, membatasi diri dengan banyak peraturan. Gak usah makan ini, gak usah makan itu, gak usah ke sana, gak usah ke sini. Udahlah, kita nikmati jalani hidup apa adanya aja. Gak usah yang mewah-mewah. Nanti dengan menghindari rasa sakit, kita akan mencapai kesenangan. Ini pengertian hedon. Maka saudara, Philedonos, karakter Philedonos itu bisa berbentuk dua orang. Bisa berbentuk dua gaya hidup. Philedonos yang pertama merujuk pada orang-orang yang gaya hidupnya mapan, gaya hidupnya foya-foya,
gaya hidupnya mewah. Karakter Filedonos yang kedua itu merujuk pada orang-orang yang gaya hidupnya sangat sederhana sekali, yang selalu membatasi diri dalam berbagai macam hal, baik itu makanan, liburan, hiburan, kemudian barang-barang yang dia punya, rumah yang dia miliki, itu tidak mencerminkan uang yang dia punya. Misalnya sekalipun dia uangnya banyak sekali, tapi makannya makan nasi bungkus, makan makanan yang ada di warung-warung kecil, dia punya mobil tapi nggak pernah dipakai, hemat banget dan lain sebagainya. Ini gaya hidup yang terlampau sederhana dengan berbagai macam aturan. Ya saudara ya, jadi orang-orang yang punya karakter Filedonos pada versi yang kedua merujuk pada orang-orang yang seolah-olah merendahkan dirinya dengan membatasi dirinya dengan berbagai macam aturan. Inilah seorang Filedonos. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pengajaran Filedonos versi yang kedua yang diberitakan oleh Epikuros, ini pengajaran yang masuk ke kota Kolose. Di mana di kota Kolose ini sudah ada jemaat Tuhan pada waktu itu. Dan ketika jemaat Tuhan mendengarkan pengajaran hedonisme dari filsuf Epikuros, maka terjadi kebingungan di antara jemaat Kolose. Sehingga Tuhan mengutus rasulnya untuk memberitakan kebenaran kepada jemaat Kolose tentang bentuk-bentuk gaya hidup hedon versi Epikuros. Gaya hidup hedon yang Epikuros itu yang seperti apa saudara? Yang menekankan gaya hidup sederhana dengan melakukan berbagai macam pembatasan diri. Kemudian Rasul Kristus Yesus, yaitu Rasul Paulus, memberikan pengarahan, penjelasan dan penyingkapan kebenaran firman Tuhan dari praktek-praktek hidup hedonisme ala Epikuros. Di dalam Kolose 2 ayat 18 sampai 23, saya kasih parafrase dengan memberikan pencampuran penerjemahan versi TB dan ILT ya, supaya untuk membuat kita memahami. Kolose 2 ayat 18 dan 23 sampai 23. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan. Ya, ini yang dimaksud oleh si penulis surat Kolose. Ini adalah merujuk pada orang-orang yang menekankan pengajaran hedonisme dari filsuf Epikuros. Ini sedang menentang orang-orang yang punya karakter Filedonos, versi yang kedua, yang menekankan gaya hidup sederhana dengan berbagai macam pembatasan-pembatasan diri. Coba kita lihat teguran firman Tuhan terhadap orang-orang yang Filedonos versi kedua. Apa tegurannya? Jangan kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri, sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala Kristus. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan? Seolah-olah kamu masih hidup di dunia ini, jangan jama ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Siapa yang sedang dibahas di dalam ayat yang baru kita baca ini? Adalah mereka-mereka yang menerapkan filosofi hedonisme dari filsuf Epikuros. Mereka menekankan, mempraktekkan gaya hidup sederhana demi mencapai kesenangan dengan melakukan berbagai macam pembatasan-pembatasan dalam hidup mereka. Seolah-olah mereka rendah hati, saudara. Seolah-olah mereka penampilannya sangat bijaksana, sangat rendah diri, dermawan. Tetapi di situ dikatakan firman Tuhan, mereka tetapi tidak berpegang teguh kepada kepala. Gaya hidup yang mereka tampilkan tidak mencerminkan kebenaran Tuhan, karena mereka melakukan kebenaran, mereka melakukan gaya hidup hedon itu di luar kebenaran Kristus. Nah, ini menjadi salah satu pencerahan buat kita. Jangan terjebak dengan model-model gaya hidup
yang seolah-olah menekankan kerendah hatian, kesederhanaan, kebijaksanaan. Padahal gaya-gaya hidup yang seperti itu tidak berpegang teguh kepada sang kepala, yaitu Kristus. Maka semua kebaikan-kebaikan mereka adalah omong kosong dan sia-sia. Karena di mata Tuhan kebaikan itu tidak cukup. Bahkan Tuhan berkata tidak ada seorang pun yang baik. Yang seolah-olah kita lihat baik, ternyata adalah dosa di hadapan Tuhan. Itu sebabnya kalau kita sudah tahu firman Tuhan, yang menjadi standar Tuhan itu adalah kebenaran. Dan kebenaran inilah yang menghasilkan kebaikan yang sejati. Bukan kebaikan yang dibangun dari hikmat dunia tanpa berpegang teguh kepada sang kepala, yaitu Kristus. Percuma punya pengajaran moral yang baik, punya nasihat-nasihat leluhur yang baik, yang motivatif, yang bisa mengajarkan kebaikan, tetapi mereka tidak punya kebenaran Kristus. Mereka tidak menyandarkan pengajaran mereka kepada sang kepala, yaitu Kristus. Maka Tuhan berkata, janganlah kita biarkan kemenangan kita digagalkan oleh mereka yang pura-pura merendahkan diri. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran siapa, saudara? Manusia. Peraturan-peraturan ini, peraturan-peraturan siapa? Nasihat-nasihat yang keluar dari mulut filosofi hedonisme yang menekankan kesederhanaan. Di sisi yang lain, hedonisme yang menekankan hidup foya-foya, hidup mapan. Dua pengertian hedonisme ini ditentang oleh kebenaran firman Tuhan. Mau mencapai kesenangan dengan cara mengejar, mau mencapai kesenangan dengan cara menghindarkan diri dari rasa sakit, semuanya ditentang oleh firman Tuhan. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat, kelihatannya penuh hikmat, saudara. Dalam tekad kesalehan, kelihatannya mereka bertekad gaya hidup saleh. Seperti contohnya merendahkan diri, kemudian mengabaikan tubuh mereka sendiri, mengabaikan nafsu mereka sendiri, tapi tidak ada suatu kehormatan pun selain pemuasan daging. Dan ini Tuhan singkapkan kepada kita, bahwa segala bentuk pengajaran yang baik, yang bermunculan di dunia ini, tetapi tidak datang dari Kristus, itu semua bukanlah sebuah kebenaran yang sempurna, yang cukup untuk membawa kita diselamatkan di hadapan Tuhan. Kebenaran-kebenaran itu, pengajaran-pengajaran kebaikan itu hanya cukup untuk mengendalikan situasi dunia ini, suasana dunia ini tetap kondusif, tetapi tidak mampu membawa jiwa seseorang lari dari hukuman Allah. Hanya oleh darah Kristus kita dapat dibenarkan dan kita dapat diselamatkan, hanya oleh darah domba, anak domba Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita lihat penyebab utama karakter Filedonos. Tuhan sudah singkapkan di ayat ini, sebenarnya kita sudah tahu penyebab utamanya apa. Dari ayat-ayat yang kita baca ini sudah kelihatan banget, saudara. Tapi saya perlu kasih penjelasan lebih lagi. Penyebab utamanya apa? Ya, mau dia mengejar kesenangan, mau dia menghindari rasa sakit, dua-duanya fokus pada diri sendiri. Dua-duanya fokus pada diri sendiri. Coba kita lihat ayat tadi yang saya tampilkan, yang kalimat terakhir, saudara. Coba saudara lihat, tidak ada, saya bacakan ya. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dalam tekad kesalehan seperti merendahkan diri serta pengabaian tubuh, namun tidak ada suatu kehormatan pun selain pemuasan daging. Sudah cukup. Tuhan sudah singkapkan bahwa segala bentuk kesalehan dengan seperti merendahkan diri, mengabaikan semua nafsu tubuh, membatasi diri dengan ini itu, jangan sentuh ini, jangan kecap itu, jangan ambil ini, jangan ambil itu. Seolah-olah mereka itu saleh banget lah di dalam dunia ini. Tapi nggak ada suatu kehormatan dari gaya hidup itu karena tidak berangkat dari Kristus. Maka sebenarnya semuanya hanya untuk pemuasan daging semata.
Keduanya hanya fokus pada diri sendiri. Tidak, gaya hidup mereka tidak membawa penyembahan kepada Tuhan, tetapi memfokuskan segala sesuatu kepada diri sendiri. Sangat berbeda dengan ketika Kristus membenarkan kita dan oleh firman-Nya Dia mengajarkan kita kebaikan. Kita orang percaya, orang-orang yang melakukan kebaikan sebagai sesuatu yang kita persembahkan untuk kemuliaan Tuhan, bukan? Maka ketika kita belajar baik, fokusnya bukan diri kita sendiri. Bukan untuk menyamankan kita, bukan untuk membahagiakan kita, bukan untuk menyenangkan kita, tetapi kita kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Itu bedanya kebaikan yang muncul dari kebenaran dengan kebaikan yang datang dari dunia, dari hikmat-hikmat dunia, dari peraturan-peraturan manusia. Dan kalau sudah lihat konteks secara umum strukturnya, kan kita sudah baca 2 Timotius pasal 3 ayat 2 sampai 5. Karakter-karakternya ini menggambarkan sekali, saudara. Diawali dengan apa? Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Setelah cinta diri, muncullah beragam macam karakter. Apa itu? Hamba uang, pembual, sombong, pemfitnah, pemberontak, tak tahu terima kasih, tak peduli agama, tak tahu mengasihi, tak mau berdamai, suka jelekan orang, sampai karakter yang terakhir kita belajar kemarin. Kemudian ditutup dengan satu frame, satu kerangka, yaitu cinta kesenangan. Maka ini merujuk kepada kenapa mereka pada akhirnya punya karakter yang seperti ini. Orang-orang yang seolah-olah merendahkan dirinya, dan yang satu sisi orang-orang yang mengejar kemewahan hidup, selalu akan menimbulkan, membentuk karakter-karakter hamba uang, pembual, sombong, pemfitnah, dan lain sebagainya, dan berlagak tahu. Kenapa? Karena mereka mencintai hedon. Ya, hedon di sini adalah semua bentuk-bentuk cinta diri, saudara. Sombong, hamba uang, pembual, pemfitnah, pemberontak, sampai berlagak tahu, itu bentuk-bentuk cinta diri yang ditampilkan oleh kebenaran firman Tuhan bagi kita. Maka firman Tuhan sudah sangat jelas memberitahukan kepada kita, orang-orang seperti ini lebih menuruti hawa nafsu daripada menurut Allah. Daripada cinta Allah, philotheos. Daripada cinta Allah, mereka lebih pada philidonos, cinta kesenangan. Dimulai dari apa? Philautos, cinta diri. Jadi cinta diri mengakibatkan hamba uang, pembual, sombong-sombong, dan mereka semua bangga dengan karakter-karakter itu. Mereka senang, mereka mencintai karakter-karakter yang buruk di hadapan Tuhan tanpa merasa bersalah. Mereka lebih mencintai diri mereka daripada mencintai Allah. Saudara, mencintai kesenangan itu selalu berawal dari mencintai diri sendiri. Dan siapapun yang mencintai dirinya sendiri tidak mungkin mencintai Allah. Siapapun yang mencintai dirinya sendiri, mengawali segala sesuatu, membentuk hidupnya dengan mengawalinya melalui cinta diri sendiri, tidak mungkin secara benar bisa mencintai Allah. Seharusnya kita menerima cinta Allah bagi kita di dalam Kristus. Dan melaluinya kita tahu bagaimana Allah mencintai kita, sehingga kita bisa mencintai diri sendiri dengan benar, baru kita mencintai orang lain. Tapi tanpa diawali dengan cintanya Tuhan, setiap orang tidak mungkin bisa mencintai orang lain dengan tulus. Semua cintanya yang ditampilkan kepada orang lain selalu punya motif, karena dia lebih mencintai diri sendiri. Seseorang yang mencintai Tuhan tidak akan mencintai kesenangan, tetapi mencari perkenanan. Waspadalah, saudara, cinta akan kesenangan. Ini bagian yang ketiga, saudara ya. Ini kita masuk pada bagian yang ketiga. Cinta akan kesenangan bisa muncul setelah menerima firman Tuhan, dan bahkan ketika kita sedang bertumbuh dalam firman yang kita dengar. Loh, kok bisa? Philedonos ini bisa muncul setelah kita menerima firman Tuhan. Lukas 8 ayat 14. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya
Mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Kata kenikmatan itu adalah diterjemahkan dari kata hedon. Dan saudara bisa mengetahui dari mana mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan hedonisme, dari setelah mereka mendengar firman Tuhan. Waspada, momen-momen hedonisme, momen-momen karakter ini mulai menjerat saudara. Itu adalah ketika saudara setelah mendengar firman. Kenapa? Karena firman Tuhan tidak pernah mengajarkan untuk mencintai diri sendiri lebih daripada mencintai Allah. Firman Tuhan selalu mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu, baru kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman yang kita dengar selalu bertentangan dengan nafsu dan kedagingan kita. Itu sebabnya sangat hati-hati ketika kita sudah mendengar firman Tuhan, hedonisme itu sudah mulai berbisik-bisik di telinga kita, mulai menghimpit firman yang kita dengar. Bahkan kalau kita tidak pintar-pintar untuk menjaga firman itu tetap teguh di dalam hati kita, gaya hidup hedon merenggut pendengaran kita. Itu sebabnya saudara yang dikasih oleh Tuhan, waspadalah pada karakter hedonisme bisa muncul setelah kita menerima firman Tuhan. Dan bahkan ketika kita sedang bertumbuh dalam firman, kita bisa dihimpit oleh hedonisme. Letupan-letupan cinta kesenangan itu mulai muncul ketika kita mulai menerapkan firman Tuhan. Kalau kita tidak pandai untuk mengetahui hal ini, kita akan lebih memilih kembali kepada nafsu kita daripada turut, tunduk, taat pada Allah. Itu sebabnya kewaspadaan kita harus yang pertama dari setelah kita dengar firman Tuhan. Jangan sampai setelah kita dengar firman Tuhan kita terpicu dengan bisikan-bisikan hati kita. Udahlah, nanti kamu rugi loh kalau kamu dengar firman ini. Kan kamu kan begini. Kan kamu kan begini. Lebih baik ikuti apa kata hatimu. Lebih baik ikuti pengalamanmu. Lebih baik kamu gak usah begini. Gak usah ikuti firman Tuhan. Nah, suara-suara yang muncul dalam hati itu seperti hedon. Spirit hedon yang mulai menghimpit firman Tuhan untuk bertumbuh dan berbuah dalam diri kita. Yang kedua, hedonisme bisa membuat seseorang rajin berdoa loh saudara. Bukan karena dia rindu untuk berhubungan dengan Tuhan dan menyembah Tuhan lewat doa, tapi karena dia punya permintaan yang menurutnya belum dijawab-jawab oleh Tuhan. Jadi begini, orang yang punya karakter hedon itu bisa menampilkan gaya hidup saleh. Rajin banget berdoa, yang ternyata motivasi doanya bukan untuk mencari perkenanan Tuhan, bukan untuk berhubungan dengan Tuhan, menyembah Tuhan, tetapi karena dia ngotot sama Tuhan, nuntut Tuhan. Yang kita lihat dengan mata kepala kita, orang itu rajin doa. Yang Tuhan lihat, dia sedang ngotot sama nafsunya sendiri. Jadi hati-hati, cinta akan kesenangan itu bisa membuat seseorang itu rajin berdoa. Kita pengen rumah mewah, kita pengen punya mobil, pengen cakep, kita pengen punya cewek cantik, udah kepepet banget, kita pengen punya uang dalam ukuran tertentu, dalam besaran nominal tertentu, kita pengen ini yang sebenarnya itu adalah motivasi hedonisme, cinta kesenangan. Tetapi kita menyampaikannya dalam bentuk doa kepada Tuhan. Tuhan, tolong berikanlah kami rumah secepatnya, berikanlah kami ini Tuhan, tolong Tuhan, nyatakan Tuhan, kasih kami duit, kasih kami ini, tolong kirim aku cowok yang cakep, tolong kirim aku cewek yang cantik, dan lain sebagainya. Orang lihat dari luar, kelihatannya orang ini rajin banget, doanya kusuk banget. Tapi Tuhan dengarnya dari surga itu, gak kedengeran sama Tuhan, karena dia doanya apa? Dari nafsunya dia. Dari dia karena mencintai dirinya sendiri, yang memotivasi dia untuk berdoa dalam tanda kutip sungguh-sungguh. Kelihatannya sungguh-sungguh, menggebu-gebu, bertetesan air bercucuran air mata. Tapi yang Tuhan lihat, ternyata dia adalah seorang yang mencintai dirinya sendiri.
lebih daripada mencintai Allah. Doa-doanya mencerminkan nafsunya. Dan biarlah kita dihindarkan, dijauhkan dari semuanya itu. Kita harus tahu kedua ini yang perlu kita waspadai. Ketika kita mulai rajin berdoa, coba kita introspeksi. Apa yang memotivasi kita rajin berdoa? Apakah karena ada jawaban-jawaban yang belum kita dapatkan dari Tuhan tentang doa-doa kita? Ataukah karena kita rindu untuk membangun hubungan yang lebih dekat lagi dengan Allah, menyembah Dia dalam semua keagungan kebesarannya? Hanya saudara yang tahu. Dan saudara selalu waspada setiap setelah mendengar firman Tuhan. Bisikan nafsu, bisikan daging itu akan muncul setelah saudara dengar firman Tuhan. Entahkah baru keluar gereja, sudah mulai ada nafsu dan kedagingan saudara mulai merenggut firman, ataukah malamnya setelah saudara ke gereja atau besoknya, pokoknya jarak-jarak dekat setelah saudara terima firman Tuhan, biasanya kedagingan saudara meronta-ronta, memanggil-manggil untuk kembali kita ikut sama mereka, kedagingan kita sendiri. Dan itu sebabnya sebagai orang-orang percaya kita harus waspada akan hal ini. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu, hedonmu, yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Atau kamu berdoa juga, tapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hedonmu. Dalam bahasa aslinya, hawa nafsu dalam ayat ini, kedua ayat ini adalah diterjemahkan dari kata hedon. Kenapa kita tidak menerima jawaban doa? Padahal kita sudah kelihatan rajin berdoa. Karena kita salah berdoa. Kita berdoa sebagai orang yang punya karakter hedon. Dan sebaiknya dengan penuh kerendah hatian kita datang kepada tangan kemurahan Allah. Mengakui semua keterbatasan kita dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Dan Tuhan, ampuni aku jika selama ini aku salah berdoa. Semua doaku hanya untuk memuaskan nafsuku, bukan untuk menggenapi tujuanmu dalam hidupku. Tuhan, kiranya Engkau memberikan aku cinta yang membara untuk mencintaimu ya Tuhan. Lebih daripada aku mencintai diriku sendiri. Karena mencintai diri sendiri itu adalah mengakibatkan hedonisme. Renungkanlah, ini menjadi pertanyaan-pertanyaan refleksi bagi kita. Apakah kita seorang yang punya karakter Filedonos? Bisa dilihat dari jawaban saudara terhadap pertanyaan-pertanyaan ini. Apakah yang kita inginkan hari-hari ini tidak bertabrakan dan tidak berlawanan dengan keinginan Allah? Apa yang muncul dalam hati dan benak kita yang kita inginkan untuk segera terwujud, segera kita miliki, itu tidak bertabrakan dan tidak berlawanan dengan keinginan Allah? Apa kita masih punya hasrat akan Tuhan, yaitu kebenaran-kebenaran Tuhan dan semua kehendaknya? Apa kita masih punya hasrat akan itu? Atau justru hasrat itu sudah tertutup dengan hasrat kita yang berusaha untuk memuaskan keinginan kita sendiri? Keinginan siapakah yang kita perjuangkan untuk terwujud dalam hidup kita? Mari kita cerminkan pertanyaan ini dalam diri kita masing-masing. Apa hal baik yang susah saudara lakukan? Apa saja yang saudara tidak tertarik untuk mewujudkannya? Inilah yang seharusnya kita sebut sebagai kehendak Allah. Kalau saudara melakukan sesuatu yang mudah saudara lakukan, di mana pikul salibnya? Bukankah pikul salib itu adalah menyangkal diri? Kalau saudara bertemu firman Tuhan yang mudah saudara lakukan, berarti penyangkalan dirinya bukan pada bagian itu, tapi pada bagian firman Tuhan yang lain. Masalahnya, kita sering membuka telinga kita lebar-lebar terhadap firman Tuhan yang mudah kita lakukan. Tapi kita segera menutup dengan telinga terhadap firman Tuhan yang keras, yang susah kita lakukan. Yang enggak aku banget. Langsung kita alihkan pandang kita, karena itu terlalu berat bagi kita. Bukankah
yang disebut kehendak Allah adalah yang itu. Yang membuat kita menyangkal diri kita, memikul salib kita, itulah kehendak Allah di dalam diri kita. Sekarang kita bertanya pada diri kita masing-masing, apa hal baik yang susah untuk saudara? Contohnya saudara, kalau saya ini memang karakternya atau temperamennya ini orang yang sosial, ya, jadi gampang banget dapat teman di tempat-tempat yang baru, ya saudara ya. Kemudian gak bisa membenci, gak bisa mendendam. Kemudian kita dapat firman Tuhan, kasihilah sesamamu, jangan simpan dendam. Itu kita terima banget saudara, kita terima banget. Tapi ketika datang firman Tuhan, taatlah pada dan setialah pada orang-orang yang mengasihi, misalnya ya saudara, hormati orang tuamu contohnya. Nah di situ dia kesusahan, dia lebih gampang bergaul sama temen dan susah hormat sama orang tua. Sukanya ngelawan aja, tapi kalau sama temennya dia setia. Mana yang disebut kehendak Allah? Adalah yang menghormati orang tua. Kehendak Allah yang khusus bagi dirinya adalah sesuatu yang menunjukkan penyangkalan diri. Itulah yang disebut kehendak Allah. Ya, jadi biasanya itulah kehendak Tuhan secara khusus untuk kita lakukan bagi Dia sebagai buah yang manis dari hidup yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Mari kita baca ayat ini sebagai ayat penutup kita. Lepaskanlah aku daripada musuh-musuhku ya Tuhan. Padamulah aku berteduh. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur karena karakter Filedonos ini membukakan kami banyak hal terhadap diri kami sendiri. Ampuni kami jika kami selama ini salah berdoa. Ampuni kami jika selama ini kami selalu kalah dalam melawan kedagingan kami, padahal kami baru saja dengar firman Tuhan. Tapi kami lebih kembali kepada panggilan-panggilan daging daripada perintah-perintah yang Allah nyatakan di dalam diri kami Tuhan, dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan berkenan untuk mengajarkan terus kepada kami kehendak-kehendak-Mu, yaitu penyangkalan-penyangkalan diri yang perlu kami lakukan sebagai pikulan salib kami untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Biarlah Tuhan berbelas kasihan kepada setiap kami semua. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kiranya kasih Kristus menyertai kita senantiasa. Haleluya.